video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Ajin Demi-Human. Menceritakan tentang kehidupan seseorang bernama Kei Nagai yang merupakan seorang Ajin. Ajin adalah seseorang yang memiliki kekuatan supranatural, di mana seorang Ajin tidak akan pernah mati meski dibunuh berkali-kali. Nah, penasaran kan dengan alur ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. Film diawali dengan diperlihatkan karakter utama dari film ini, yaitu Kei Nagai yang ditabrak oleh sebuah truk. Karena dirinya adalah seorang Ajin, tentu saja hal itu sama sekali tidak membunuhnya. Namun karena kejadian itu, identitasnya sebagai Ajin akhirnya terbongkar. Ia berakhir menjadi objek penelitian pemerintah yang ingin mengkaji lebih dalam tentang Ajin. Dalam proses itu, ia berkali-kali dibunuh dengan berbagai cara yang sangat kejam. Nagai sebenarnya bukanlah Ajin pertama yang diteliti oleh pemerintah, melainkan ia adalah orang ketiga yang pernah dinyatakan sebagai Ajin. Setelah semua penyiksaan itu, pada suatu hari datanglah dua orang bernama Sato dan Tanaka, di mana kedua orang ini merupakan seorang Ajin yang datang untuk menyelamatkan Nagai. Mengetahui kedatangan kedua orang ini, Tosaki yang merupakan pemimpin dari penelitian itu akhirnya mulai memperketat penjagaan. Sato pun mulai menghabisi satu persatu penjaga di lab penelitian tersebut. Ia terlihat sangat mahir menggunakan pistol miliknya, sehingga siapapun yang menghadangnya bukanlah tandingan untuknya. Ia seperti tidak peduli dengan begitu banyaknya orang yang telah ia bunuh. Sampai akhirnya Sato pun berhasil menyelamatkan Nagai. Di sini Sato pun meminta Nagai untuk menggunakan pistolnya dan menembak orang-orang di sana. Namun tak diduga, Nagai justru menentang hal yang dilakukan oleh Sato, di mana ia telah membunuh begitu banyak orang. Nagai pun akhirnya kabur bersama perawat-perawat lainnya. Kemudian Sato pun mengejar Nagai dan berhasil memojokkannya. Ia pun mengeluarkan sesuatu dari dalam dirinya yang bisa disebut dengan hantu, di mana setiap Ajin pasti memiliki hantu tersebut. Hantu Sato dan hantu Nagai akhirnya terlibat dalam pertarungan. Di sela pertarungan itu, Nagai akhirnya berhasil kabur dengan melompat dari atas gedung. Setelah kejadian itu, Sato dan Tanaka pun berpura-pura keluar dari gedung penelitian dan membongkar semua kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Ajin di depan para wartawan. Ia menyuarakan kepada pemerintah agar Ajin bisa diberikan tempat yang layak untuk hidup mereka. Di tempat lainnya, Nagai akhirnya bisa selamat dan sampai di rumah seorang nenek yang tinggal seorang diri. Rumah nenek itu menjadi tempat bagi Nagai untuk bersembunyi sementara waktu. Di waktu yang sama, Sato kembali mengancam pemerintah untuk segera memberikan hak untuk Ajin. Ia mengancam akan menyerang gedung kementerian. Di balik semua itu, Sato sebenarnya sudah menyimpan dendam yang cukup lama terhadap pemerintah, di mana ia pernah menjadi objek penelitian selama 20 tahun. Selama 20 tahun itulah Sato harus merasakan kesakitan dan kematian berkali-kali. Di sisi lain, sembari bersembunyi, Nagai juga berlatih mengendalikan hantu miliknya dan terus memantau keadaan dari laptop miliknya.
Setelah itu, Nagai pun pergi untuk menemui adik perempuannya yang berada di kota. Setelah beberapa lama, hari penyerangan pun akhirnya tiba. Tanaka datang dengan persenjataan lengkap dan berada di atap sebuah gedung. Sementara di depan gedung kementerian, satuan kepolisian juga diperintahkan untuk berjaga di sekitar gedung tersebut. Selain itu, puluhan wartawan juga sudah memadati area sekitar gedung sejak pagi hari. Tanpa diduga oleh siapapun, Sato menyerang gedung kementerian dengan menggunakan pesawat yang ia terbangkan dan menghantam gedung kementerian. Setelah semua kekacauan itu, Sato pun ditembak berkali-kali tanpa henti. Karena itu adalah satu-satunya cara untuk bisa menangkap Sato. Namun tentu saja Tanaka segera membantunya. Dari kejauhan, ia menembaki satu persatu polisi yang menahan Sato. Karena hal itu, Sato akhirnya sadar dan langsung melakukan serangan balik. Sampai akhirnya tempat itu pun dipenuhi oleh mayat polisi-polisi yang bertugas di sana. Semua orang menyaksikan kejadian itu melalui monitor masing-masing. Sato pun mengatakan kepada pemerintah untuk memberikan wilayah Tokyo sebagai tempat untuk Ajin, dan jika permintaan itu tak dikabulkan, maka ia akan mencuri gas beracun dan menyebarkannya di seluruh wilayah Tokyo sehingga semua masyarakat Tokyo akan mati. Hal itu pun lantas membuat seluruh masyarakat akhirnya panik dan ketakutan. Setelah kejadian itu, Nagai pun pergi menemui Tosaki secara diam-diam. Ia pun menawarkan kerjasama kepada Tosaki untuk menghentikan Sato. Tentu saja hal itu merupakan tawaran yang menarik bagi Tosaki. Di sini Nagai meminta Tosaki untuk memenuhi 2 syarat yang ia berikan untuk kerjasama mereka, di mana ia ingin adiknya ditempatkan di tempat yang aman, serta ia ingin status sosial yang baru. Dan jika kerjasama itu dihianati oleh Tosaki, Nagai tak akan segan-segan untuk mencelakakan tunangan Tosaki. Keesokan harinya, Nagai, Tosaki, dan yang lainnya pun menyiapkan jebakan untuk Sato dan Ajin lainnya. Sampai hari penyerangan pun akhirnya tiba. Tanaka dan Ajin lainnya datang ke sebuah gedung pemerintah dan langsung mengacaukan keadaan. Mereka segera membunuh siapapun yang menghalangi mereka. Namun, Sato tidak terlihat bersama mereka. Sampailah Tanaka dan yang lainnya di sebuah ruangan. Ruangan itu merupakan ruangan jebakan yang sudah disiapkan oleh Nagai dan Tosaki. Dengan hantu itu, Tanaka dan yang lainnya tak akan bisa melihat apapun kecuali kabut hitam di sekitar mereka. Dengan begitu, para penjaga pun bisa dengan mudah menembakkan bius ke arah mereka. Di tempat lainnya, Sato terlihat mendatangi sebuah pabrik kayu. Tak disangka, ia datang dan berniat untuk menghancurkan dirinya dengan menggunakan alat penghancur kayu. Jika diperhatikan, Sato datang ke pabrik itu dalam keadaan tangan kirinya yang buntung, yang ternyata potongan tangannya telah dibawa oleh Tanaka, sehingga saat ia mati, ia akan muncul di tempat potongan tangannya berada. Dan benar saja, setelah membunuh dirinya, Sato akhirnya muncul di dalam ruangan tempat tangannya berada. Karena dirinya yang menjadi semakin kuat, Sato menjadi tidak terkendali. Ia pun segera menyelamatkan Tanaka dan yang lainnya, serta bergegas menuju tempat penyimpanan gas beracun. Setelah mendapatkan gas beracun itu, Sato segera menghubungi Nagai.
ia meminta Nagai untuk datang ke suatu tempat dan menyaksikan gas beracun itu akan diledakkan. Nagai yang melihat mayat rekan-rekannya akhirnya pergi dan menemui Sato. Sesampainya di sana, Nagai dan Sato pun langsung terlibat pertarungan yang cukup sengit. Begitupun juga dengan kedua hantu yang mereka miliki. Di waktu yang sama, Tosaki juga diserang oleh Tanaka. Beruntung ia akhirnya diselamatkan oleh Izumi yang juga ternyata adalah seorang ajin. Sehingga pertarungan pun terjadi di antara mereka. Setelah pertarungan yang cukup sengit, Tanaka pun akhirnya mampu dikalahkan dengan menggunakan bius yang ditancapkan oleh Tosaki. Kembali kepada Nagai dan Sato. Nagai ternyata berhasil merebut gas beracun dari tangan Sato dan segera meletakkannya di tempat yang cukup aman. Namun pertarungan di antara mereka masih terus berlanjut. Karena keduanya yang tidak bisa mati, maka pertarungan ini pun menjadi cukup panjang. Di saat pertarungan itu, tangan kanan Nagai pun akhirnya terpotong. Namun hantu milik Nagai akhirnya berhasil menancapkan bius di dalam tubuh Sato. Namun hal itu hanya sia-sia, di mana Sato ternyata masih mampu bangkit kembali. Nagai pun seperti sudah putus asa dengan semuanya. Namun secara tak terduga, pasukan khusus anti-ajin akhirnya datang dan mengepung mereka. Pasukan itu langsung menembak Sato serta membekukan Nagai dan juga Sato. Setelah beku, mereka berdua pun ditembaki hingga hancur berkeping-keping. Dengan begitu, mereka tidak akan mampu bangkit kembali. Dari pembicaraan Izumi dan Tosaki, pasukan anti-ajin diturunkan atas perintah dari pemerintah dengan syarat baik Sato maupun Nagai akan dimusnahkan. Dengan kata lain, Tosaki telah mengingkari janjinya terhadap Nagai. Tak disangka, potongan tangan dari Nagai yang masih tersisa akhirnya mampu menyelamatkannya. Ia pun akhirnya bisa hidup kembali dengan beregenerasi. Setelah hidup kembali, ia pun langsung kabur dari tempat itu dengan menjatuhkan dirinya dari gedung tersebut. Dan film pun selesai. Semoga kalian bisa memahami alur cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!